video saya yang ketiga ini untuk membahas dimensi manajemen dan kepemimpinan. Tetapi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian dari manajemen dan kepemimpinan. Nah, manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif, menangani suatu urusan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Dan kepemimpinan adalah perihal memimpin yang merupakan suatu seni tata cara atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kita masuk dalam pembahasan kita, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan. Pada dasarnya manajemen itu dan kepemimpinan itu mempunyai suatu persamaan. Persamaannya yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, walaupun dalam proses terjadinya hal tersebut mempunyai masing-masing perbedaan. Nah, tentu sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks gereja, maka ilmu manajemen dan kepemimpinan sangatlah penting. Mengapa sangat penting? Karena untuk diketahui dan dilaksanakan agar yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan warga jemaatnya. Nah, inti dari administrasi adalah manajemen. Itu inti dari administrasi, yaitu manajemen. Dan inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Lalu kemudian inti dari kepemimpinan adalah pengaruh. Saudara-saudari, dimensi manajemen gereja berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip gereja menurut semua tata laksana administrasi. Yang kedua adalah berkaitan dengan usaha sadar mengimplementasikan semua putusan sidang gerejawi dan program pekerja jemaat. Nah, saudara-saudari, berkaitan dengan manajemen, kita mengenal istilah manajerial. Apa itu istilah manajerial? Yaitu manajerial adalah melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Nama manajerial terdiri dari dua unsur, yaitu what atau how. What adalah suatu atau sesuatu, hakikat melakukan sesuatu dengan benar atau kepemimpinan. Sedangkan how adalah bagaimana caranya, yaitu dengan cara yang benar. Nah, pembahasan tentang manajemen gereja itu akan selalu berkaitan dengan kepemimpinan. Saudara-saudari, model kepemimpinan itu ada banyak. Ada banyak model kepemimpinan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan visioner, yaitu rancangan damai sejahtera. Yang kedua, kepemimpinan otoriter, yaitu kepemimpinan mutlak. Yang ketiga, kepemimpinan demokratis, yaitu kesejahteraan manusia di hadapan Allah. Yang keempat, kepemimpinan transaksional, yaitu yang mengutamakan berilah maka kepadamu akan diberi. Yang kelima, kepemimpinan transformatif atau artinya pembaharuan budi. Dan yang keenam, kepemimpinan super. Apa itu kepemimpinan super? Kepemimpinan super adalah kepemimpinan super ini dapat kita baca dalam Alkitab Matius 5 ayat 48. Nah, saudara-saudari, manajemen dan kepemimpinan gereja itu berbeda dengan manajemen dan kepemimpinan dalam dunia. Apa yang membedakan manajemen dan kepemimpinan gereja? Yang membedakan adalah membawa kelompok tertentu kepada tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu adalah pada Kristus. Jadi, kepemimpinan gereja itu adalah kepemimpinan
saudara-saudari, kesimpulan yang saya ambil dari materi dimensi yang ketiga ini yaitu kepemimpinan adalah perihal memimpin yang merupakan suatu seni, tata cara atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kemampuan mempengaruhi, menuntun dan membimbing seseorang atau kelompok dan mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan organisasi tersebut. Nah, saudara-saudari, pada dasarnya manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Walaupun dalam prosesnya mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya. Nah, saudara-saudari, dalam konteks gereja, maka ilmu manajemen dan kepemimpinan itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena untuk diketahui dan dilaksanakan agar dalam yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik demi dan untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan warga jemaat. Nah, itulah yang dapat saya berikan kepada kita semua dalam materi administrasi ini, dan kita akan bertemu kembali dalam dimensi yang keempat.